Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman terkait dengan adanya surat dari GTK ya, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, di sini terkait dengan pemberitahuan tentang pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau diklat Cawas yang sekarang ditutup. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silakan klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain akan mendapatkan informasi yang penting ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pengawas sekolah kita tahu bahwa pengawas sekolah merupakan jabatan strategis untuk mengawal pendidikan yang ada di sekolah. Dan ini benar-benar diharapkan pengawas sekolah memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa mengawal pendidikan yang ada di persekolahan. Nah, karena itu ini perlu menjadi bahan yang menjadi bahan pemikiran ya bagi Pak Direktur ataupun dari pihak-pihak terkait yang memang perlu mencermati dari tugas pengawasan ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk bisa menduduki jabatan pengawas sekolah itu sebelumnya aturannya sesuai dengan di peraturan sebelumnya bahwa harus ada diklat Cawas, diklat calon pengawas yang dilaksanakan oleh LP2KS yang di Solo itu. Nah, dari beberapa akhir tahun ini, mulai tahun 2019 atau 2018 itu ada kegiatan diklat itu akhirnya ada polemik ya, diklat pengawas mengadakan diklat sendiri tidak diperbolehkan, sementara dari pihak terkait juga tidak bisa menyelenggarakan, sehingga korbannya adalah para pengawas itu sendiri. Nah, sekarang yang jadi masalah, diklat Cawas sekarang tahun 2022 ini sudah dipastikan sudah dihapus. Tidak ada lagi gitu ya. Pada saat ini disampaikan seperti itu. Itu sesuai dengan surat dari Kemendikbudristek yaitu tanggal 2 Maret tahun 2022 yaitu nomor 0584 garis miring B3 garis miring GT titik 03 titik 15 garis miring 2022 yaitu tentang pemberitahuan tentang pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Yang isinya dalam rangka upaya penguatan peran pengawas sekolah yang selaras dengan kebijakan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat ini sedang melakukan pembaharuan kebijakan mengenai jabatan fungsional pengawas sekolah yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Nah, di sini kemungkinan memang nanti akan banyak ya terkait dengan Permenpan RB karena termasuk tugas dan fungsinya. Kemudian ini banyak tumburan ada dengan Widya Prada yang tugas supervisi dan itu tumburan juga dengan pekerjaan kepala sekolah dan ini diharapkan nanti bisa benar-benar bisa real aturan yang barunya. Harapannya seperti itu. Sehingga tidak bias karena ini menjadi beberapa hal yang mungkin kegiatan atau tugas pokok pengawas yang sudah ditetapkan dalam Permenpan RB itu banyak yang ada menyoroti kok kegiatannya hampir sama dengan pekerjaan kepala sekolah, apalagi sekarang dengan dana yang baru dengan Widya Prada. Nah ini tentang supervisi, nah ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembaruan peraturan atau kebijakan yang baru nanti. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat tersebut dibunyikan bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka disampaikan satu,
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, telah dibentuk Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Nah, di Direktorat ini yang dinakodai atau dipimpin oleh Pak Praptono kalau tidak salah ya. Nah, ini termasuk bagaimana nanti langkah-langkah berikutnya, tugas dan kewenangan atau mungkin tugas dan fungsinya atau tusinya untuk pengawas seperti apa, nanti akan kita lihat. Ya, harapannya bisa benar-benar bisa dirumuskan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Kemendikbudristek terus memperkuat tugas dan fungsi pengawas dan penilai melalui perannya sebagai agen perubahan. Jadi kemarin yang sempat di PP 57 bahwa pengawas tidak dimunculkan menjadi polemik lagi. Nah, sekarang ditegaskan kembali bahwa justru peran dan fungsi pengawas itu akan ditingkatkan, bukan malah dihilangkan. Nah, seperti itu. Ini sekarang sudah ada jawaban. Nah, pengawas sekolah dan penilai masa depan akan berperan sebagai mentor atau pembimbing pendamping bagi kepala satuan pendidikan. Nah, ini sudah nampak bahwa nanti tugasnya akan seperti ini. Itu yang nanti akan diwujudkan dalam sebuah peraturan yang baru terkait dengan pengawas sekolah. Jadi jelas jadi mentor, pembimbing, pendamping bagi kepala satuan pendidikan dan para guru. Karena biasanya pentingnya pengawas di dalam sekolah tentunya ya kalau makanya di sini dituntut kepala pengawas nanti benar-benar memiliki kemampuan yang lebih, kemampuan yang cukup untuk bisa mendampingi kepala sekolah dan guru. Jangan sampai nanti pengawas akan kebingungan mendampingi kepala sekolah dan guru ini bermasalah. Sehingga perekrutannya pengawas ini akan lebih ketat lagi. Sepertinya akan dilalui dengan cara-cara yang seperti itu. Kemudian Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan program guru penggerak. Dalam program guru penggerak terdapat pendidikan guru penggerak yang menghasilkan pemimpin pembelajaran yang diproyeksikan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi untuk menduduki jabatan pengawas sekolah nantinya itu harus dari guru penggerak. Nantinya seperti itu. Kemudian untuk menduduki jabatan kepala sekolah juga harus dari guru penggerak. Jadi kepala sekolah pun juga demikian. Tapi untuk awal-awal ini dari Kemendikbudristek untuk kepala sekolah itu ada perekrutan yang melalui tahapan yang sangat luar biasa ketat. Dan untuk pengawas sampai hari ini belum clear, kita tunggu informasi berikutnya. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, LP2KSPS atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan tidak menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah diklat Cawas mulai tahun 2022. Artinya ditutup, sudah tidak ada pintu lagi untuk melakukan diklat Cawas di LP2KS. Nah, ini juga menjadi pertimbangan Pak Direktur, Pak Praptono, bahwa masih ada, ya saya katakan masih ada itu dan adanya nggak tahu berapa banyaknya di beberapa daerah yang sejak mungkin 3 tahun lalu sudah menjadi pengawas, tapi belum mengikuti diklat Cawas. Nah, ini mohon mungkin bisa diberikan solusi, apakah bentuknya pemutihan atau apa, mungkin kami mengharapkan Pak Direktur ada solusi, karena ada beberapa kemarin kendala yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Harapannya ini nanti bisa diberikan solusi yang terbaik, apakah harus menyurat ke Pak Direktur atau kemana. Kami mohon betul-betul dari Pak Direktur, kemudian mungkin dari Biro Hukum di Kemendikbudristek, ya, kemudian ataupun Pak Temu yang sekarang PLT di Direktur PPG. Nah, ini mungkin bisa juga memberikan masukan agar kawan-kawan yang belum mendapatkan sertifikat diklat calon pengawas ini ada solusi, karena dia sudah menduduki jabatan sebagai pengawas sudah beberapa tahun, namun sekarang terbentur dengan aturan ini tidak bisa dilakukan diklat Cawas. Nah, sementara ada beberapa yang nanti akan menjadi kendala ketika dia harus melalui kepala sekolah dulu, apakah mungkin harus kembali kepala sekolah dulu atau mungkin dari guru penggerak dulu atau seperti apa, mungkin ini benar-benar diharapkan
yang masih menduduki jabatan, yang sudah menduduki jabatan pengawas tapi belum mendapatkan sertifikat diklat calon pengawas, kami mengharapkan betul-betul dari Pak Direktur bisa dibantu agar bisa diselesaikan, karena sekarang pengawas sudah mulai banyak dan tahun 2023 ini sepertinya mungkin kalau kita prediksi, waktu itu pernah saya coba melihat data bahwa tahun 2023 itu yang pensiun dari pengawas itu sangat luar biasa banyak sekali. Dalam 1 tahun saja ribuan, mungkin 6 ribuan ya, sepertinya sekitar 6 ribuan itu. Sehingga kita akan kekurangan pengawas yang sangat banyak sekali. Nah, itu diharapkan, apalagi kalau tadi tugas pengawas berikutnya adalah menjadi mentor, menjadi pendamping, menjadi pembimbing, ini dibutuhkan orang-orang yang benar-benar siap untuk mendampingi itu, dan tentunya perlu perekrutan yang banyak pada tahun-tahun, terutama di tahun 2022 ini. Kemudian bagi pemerintah daerah yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan diklat Cawas mulai tahun 2022 dapat mengalihkan anggaran untuk pembiayaan pengembangan kompetensi lainnya dan mendorong guru dimaksud untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak. Jadi ketika memang nanti harapannya dan dana ini nanti untuk disalurkan untuk peningkatan kompetensi agar bisa terseleksi menjadi guru penggerak ataupun kepala sekolah penggerak. Ini juga bagi para kabid GTK tentunya juga akan berusaha bagaimana menyiapkan program sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa dilakukan dengan analisa yang cukup nonsen ya, kemungkinan hasilnya juga akan menjadi berat. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan, tertanda, ditandatangani, dan cap stempelnya Dr. Praptono MED. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu bahwa artinya di tahun 2022, mulai tahun 2022 sudah tidak ada lagi yang namanya diklat Cawas. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi para mungkin kepala dinas, kemudian kabid tendik ya, untuk di masing-masing kabupaten kota provinsi untuk bisa mencermati ketika memang masih ada beberapa, dan ini saya tahu banyak beberapa daerah yang masih memiliki pengawas yang belum mendapatkan diklat Cawas. Mudah-mudahan bisa ada solusi yang terbaik dari Pak Direktur dan dari Kemendikbudristek, dan sehingga bisa berjalan dengan baik. Itu barangkali informasi ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.